Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri Setiawan dari kelas IAT 6B dengan nomor NIM 1908304079. Di sini saya akan membacakan artikel yang berjudul Studi Kitab Tafsir Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Al-Quran dan Tafsir Irfan Malja At-Thalibin dan pemikiran metode tafsir Ahmad Sanusi dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Gusmian. Di sini saya akan membacakan riwayat Kiai Haji Ahmad Sanusi terlebih dahulu. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada tanggal 3 September 3 Muharram 1036 Hijriah atau 18 September 1889 pada hari Kamis di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi, dan meninggal pada tanggal 15 Syawal 1369 Hijriah atau tahun 1950 dalam usia 64 tahun. Ahmad Sanusi adalah putra ketiga dari Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Yasin yang merupakan keturunan dari Syekh Abdul Muhyi, penyebar Islam di daerah Tasikmalaya. Kiai Haji Ahmad Sanusi mendapat pendidikan agama pertama secara tradisional dari ayahnya. Setelah menginjak dewasa, ia melanjutkan pendidikan ke beberapa pondok pesantren di Jawa Barat seperti Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Hal ini untuk memperdalam pelajaran agama, juga untuk menambah pengalaman dan memperluas pergaulan dengan masyarakat setelah merasa cukup menimba ilmu di tanah air. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sanusi berangkat ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji serta melakukan pendidikan selama 5 tahun. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di Mekah, antara lain Syekh Salih Bafadil, Syekh Ali Maliki, At-Thayyibi, dan lain-lain yang umumnya berguru kepada ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi juga berkenalan dengan tokoh pergerakan Indonesia seperti Kiai Haji Abdul Halim atau tokoh pendiri PUI Majalengka, dan Raden Haji Abdul Mulik, tokoh SI. Setelah belajar di Mekah, Kiai Haji Ahmad Sanusi kembali ke pesantren Cantayan untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Setelah mengabdi di pesantren Cantayan, Kiai Haji Abdurrahim mendorong Ahmad Sanusi untuk mendirikan pesantren di kampung Cantayan yang dinamakan Pesantren Babakan Sirna. Di pesantren yang didirikannya, Kiai Haji Ahmad Sanusi menjadi seorang kiai yang produktif dalam menulis beragam disiplin keilmuan Islam, dari masalah fikih, tauhid, tasawuf, dan tafsir Al-Quran pernah ditulisnya. Beberapa karya yang beliau tulis diantaranya adalah Tahdir Al-Awam min Mardiyah fi Mukhtasir Al-Furu' Al-Syafi'i, Al-Lu'lu' Al-Nadi, Malja At-Thalibin, Raudatul Al-Irfan fi Ma'rifat Al-Quran, Tamsiyat Al-Muslimin, Tafsir Surah Yasin, dan Siraj Al-Azkiyah. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga terlibat dalam merumuskan berdirinya negeri. Beliau diangkat sebagai anggota BPU PKI dan berjuang dengan sejumlah tokoh-tokoh lainnya seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Selain itu, beliau diangkat menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, Wakil Residen Bogor. Beliau juga yang membentuk Tentara Peta Pembela Tanah Air, BKR Badan Keamanan Rakyat, dan KNID Komite Nasional Indonesia Daerah, Kota Praja Sukabumi, dan bersama Mr. Syamsuddin diangkat sebagai pengurus Jawa Hokokai. Di samping menjalankan tugasnya sebagai kiai pesantren, Kiai Haji Ahmad Sanusi juga terlibat dalam kegiatan politik dengan menjadikan anggota Syarikat Islam Cabang Sukabumi
dan pendiri organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dibubarkan oleh Jepang, tetapi kemudian berdiri kembali dengan nama Persatuan Umat Islam Indonesia dan sekarang menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI. Kiai Haji Ahmad Sanusi wafat pada umur ke-63 tahun di pesantren Gunung Puyuh, dan beliau mendapatkan penghargaan sebagai perintis kemerdekaan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Soeharto. Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2009. Namanya diabadikan oleh pemerintah Kota Sukabumi menjadi salah satu nama terminal dan jalan di Kota Sukabumi yang menghubungkan antara Jalan Cigunung sampai dengan Degung dengan nama Jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Selanjutnya, karya-karya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah salah satu ulama Nusantara yang berperan dalam perkembangan intelektualisme Sunda. Kiprahnya juga cukup penting dalam pergerakan Islam sehingga mampu menjadikan jembatan antara kelompok Islam tradisionalis dan modernis. Gagasan pemikiran Ahmad Sanusi banyak dituangkan ke dalam dunia tulis, sehingga beliau terkenal sebagai kiai yang sangat produktif. Adapun buku-buku yang ditulis dan diterbitkan oleh beliau adalah yang pertama ada di dalam bidang tafsir dan ulumul Al-Quran. Contohnya adalah kitab Malja At-Thalibin fi Tafsir Kalam Rob Al-Amin. Adalah kitab tafsir yang pertama kali ditulis dalam pengasingannya di Batavia Sentrum. Kitab tafsir ini terdiri dari 3 jilid dan ditulis ke dalam bahasa Sunda Pegon. Kitab tafsir Tamsiyat Al-Muslimin fi Tafsir Kalam Rob Al-Amin. Selanjutnya kitab tafsir Raudatul Irfan fi Al-Marifat Al-Quran, yang terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama menafsirkan ayat dari juz 1 sampai juz 15. Kemudian jilid kedua menafsirkan ayat dari juz 16 sampai juz 30. Selain 3 kitab di atas yang fenomenal, Kiai Haji Ahmad Sanusi menulis kitab tafsir tentang keutamaan surat-surat tertentu. Di antaranya adalah Tijan Al-Gilman, Tafsir Bukhari, Siraj Al-Mu'minin, Tafriz Al-Qulub Al-Mu'minin fi Kalimah Surat Yasin, Siraj Al-Mu'minin fi Adiyah Surat Yasin, Tafsir Surat Al-Kahfi, Hilyat Aliman fi Fadilah Qiraah Al-Quran, Miftah Al-Jannah Yasin Al-Waqi'ah, Hidayat Al-Qulub Al-Sibyan fi Fada'il Surat Tabarok Al-Muluk min Al-Quran. Karya-karyanya ini diterbitkan di Jakarta percetakan Sayyid Yahya Ibnu Usman Al-Alawi, di Bogor percetakan Ikhtiar Dukhrij, di Sukabumi percetakan Tizruk Masduki, dan percetakan Soleh Ibnu Afif Cirebon. Selanjutnya contoh-contoh kitab tafsirnya ada kitab hadis tafsir Bukhari, menerangkan hadis-hadis kitab Safinah. Terus ada kitab ilmu tauhid atau akidah, menerangkan bahasan ilmu tauhid. Terus ada kitab ilmu fikih Al-Jauhar Al-Mardiyah atau fikih syar'i. Lalu ada kitab ilmu bahasa Arab Durus An-Nahwiyah. Ada kitab Akhlak, Tasawuf, Thariqat, dan doa-doa Misbah Al-Falah. Ada kitab ilmu mantik Mutiyat Al-Gulam,
kitab ilmu badi al-kalimat al-mubayyinah atau ilmu badi, kitab ilmu bayan kifarat al-mubtadi, kitab sejarah tarikh ahli sunnah, ada kitab Jum'ah Tambihat at-Tolab, ada kitab Munadoroh terjemah ilmu Munadoroh, ada Tasqiq al-Auham, Sihul Basil, Arudiyah, dan lain-lain. Menurut keluarga, selain judul-judul kitab yang tadi dibacakan, masih banyak yang belum tercatat baik yang masih dalam bentuk manuskrip, maupun yang sudah tercetak print. Jumlahnya diperkirakan sekitar 4.000-an judul kitab. Namun kitabnya masih berada di tangan perorangan atau di perpustakaan negara Belanda dan tempat-tempat lain yang tentunya memerlukan penelitian terlebih dahulu. Lalu selanjutnya sejarah penulisan tafsir. Sebelum menulis kitab tafsir Raudatul Irfan, Kiai Haji Ahmad Sanusi telah terlebih dahulu menulis kitab tafsir lainnya, yaitu contohnya Malja at-Thalibin fi Tafsir Kalam Rob al-Amin, dan menulis kitab Tafsiyat al-Mu'min. Kitab tafsir Malja at-Thalibin fi Tafsir Kalam Rob al-Amin tidak menafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran. Akan tetapi, beliau menulisnya hanya sampai juz 9 yang terdiri dari 28 jilid yang tipis-tipis. Format penulisannya pun kurang lazim digunakan mufasir sebelumnya. Dalam kitab format penulisannya, Malja at-Thalibin tidak dibedakan antara ruas ayat dan ruas syarah. Kitab tafsir keduanya adalah Tamsyiat al-Muslimin. Ditulis dalam bahasa seperti kitab pertamanya. Dalam kitab Tamsyiat al-Muslimin, beliau tidak menafsirkan ayat Al-Quran seluruhnya. Beliau hanya menafsirkan sampai 10 juz saja. Selanjutnya, metode teknik penulisan. Metode penafsiran yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran secara to the point, singkat, global, tanpa uraian yang panjang lebar. Keglobalan tafsir karya ulama Tatar Sunda ini dapat dilihat dari cara mengungkapkan penjelasan ayat-ayat secara singkat, jelas, dan menyeluruh. Karenanya, tafsir dapat menggunakan metode ini terasa lebih praktis, mudah dipahami. Tanpa berbelit, pemahaman Al-Quran segera dapat diserap oleh pembaca. Adapun beberapa perbedaan utama antara metode ijmali dengan metode penafsiran lainnya. Contohnya yang pertama, cara seorang mufasir melakukan penafsiran di mana seorang mufasir langsung menafsirkan ayat tersebut dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Kedua, mufasir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Ketiga, mufasir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci, tetapi ringkas dan umum, meskipun pada beberapa ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas, namun tidak pada riwayat analitis. Contohnya ketika beliau menjelaskan masalah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, menerangkan nuka hiji wajib puasa dina bulan Ramadan lantaran bulan diturunkeuna Al-Quran. Kedua, wajibna sabulan. Nuka tilu, anu gering anu lelempangan menang buka ngan wajib dikodo sabilangan bukana. Nuka opat, menangna fidyah kanu kuat puasa eta dinaseh ku ayat faman syahida minkum asyara falyasumhu. Nuka lima, nu lelempangan anu kuat puasa eta leuwih alus puasa. Nuka genep, fidyah puasa dina poe hiji mulud. Nuka tujuh, henteu aya karipuhan dina agama. Nuka delapan, wajib nyampurnakeun bilangan ibadah puasa. Nuka 9, wajib syukur kana nikmat kalawan taat ibadah.
Dalam ayat tersebut Ahmad Sanusi menjelaskan secara global, yaitu wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian pada bulan tersebut juga diturunkannya Al-Quran dan lamanya puasa adalah 1 bulan penuh. Orang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan berbuka puasa, tapi diwajibkan baginya untuk mengganti pada bulan lain sebanyak yang ditinggalkan. Contoh analisis tafsir penafsiran tentang bersuci pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai eling-eling sakabeh jalma anu iman kabeh satiba erek nangtung marane kabeh kana salat, maka kudu wudu kabeh maneh kalawan ngumbah kana beungeut marane kabeh jeung leungeun marane kabeh sarta sikuna jeung kudu ngusap marane kabeh kana sirah marane kabeh jeung kudu ngumbah suku marane kabeh sarta memuncangan. Lamun aya marane kabeh eta junub, maka kudu bebersih adus marane kabeh. Jeung lamun aya marane kabeh gering atawa kelalangan atawa datang salah saurang tina saware mane kabeh tinih kiih ngising atau paanteul marane kabeh jeung awewe nu lain mahram, maka bari henteu manggih marane kabeh cai buat bebersih. Maka kudu tayamum marane kabeh kalawan taneuh nu ngebul anu bersih, maka kudu ngusap marane kabeh kana beungeut marane kabeh jeung leungeun marane kabeh ku eta taneuh teu ngersakeun Allah supaya ngadamel Allah ka marane kabeh tina karupakeun jeung tatapi ngersakeun Allah supaya ngabersihkeun Allah ka marane kabeh jeung supaya nyampurnakeun Allah kana nikmat Allah ka marane kabeh supaya marane kabeh pada bersyukur kalawan taat ibadah ka Allah. Tadi adalah arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Penjelasan ayat di atas memberikan keterangan terhadap maksud ayat tersebut, lalu ia menjelaskan dengan gaya bahasa Sundanya yang relatif bebas. Ayat ini disebut khas pada tahun 1888 sampai 1950 tentang praktek ibadah dalam hal bersuci, yakni berwudu, junub, dan tayamum. Di antara poin terkait yang arti tadi itu adanya yang pertama adanya wajib wudu ka saku-saku jalma anu rek salat. Farduna wudu anu ieu aya 5, hiji ngumbah beungeut, 2 ngumbah leungeun sarta sikuna, 3 ngusap sirah, 4 ngumbah suku sarta memuncanganna, 5 tartib anu hasil tina susunannana ari niat eta dicokot tina hadis. Anu junub atawa hadas gede eta wajib adus. Anu gering atawa lalempangan atawa kiih ngising pecabak jeung awewe anu lain muhrim, lamun eueuh cai maka kudu tayamum. Farduna tayamum eta ngusap beungeut jeung leungeun syarat sikuna ku eta taneuh. Meunang tayamum supaya ulah jadi karupakeun. Dari beberapa poin di atas bahwa khas menafsirkan serta menjelaskan ayat tersebut secara global tanpa memberikan keterangan yang lebih rinci terkait tentang wudu, junub, dan tayamum. Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan relatif bebas dan kasar, terlihat dari terjemah ayat dan tafsir ayat. Ayat ini yakni perintah Allah berwudu ketika akan mendirikan sholat, nampak dalam penjelasan oleh khas, yaitu mengutip tafsir Al-Kasyaf wal Bayan Al-Ma'ruf, tafsir As-Salabi, karya As-Salabi, dengan ringkasan dari beberapa keterangan yang diuraikan As-Salabi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.